Malam itu, kampung yang biasanya ramai dengan aktivitas warga tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Angin dingin berhembus pelan, menyelinap di antara celah-celah rumah panggung kayu, membawa serta bisikan yang entah berasal dari mana. Di ujung desa, terdapat rumah tua yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Rumah itu berdiri kokoh di tengah-tengah rimbunan pohon bambu yang sangat rimbun, gelap dan suram. Rumah itu sepertinya menyimpan banyak rahasia yang kelam. Welcome to Ruang Boy. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Saya harap kabar kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Hari ini saya akan mengisahkan cerita tentang kutukan kuyang di sebuah desa. Bulan purnama bersinar terang malam itu, menyinari setiap sudut desa dengan cahayanya. Di salah satu rumah panggung yang masih berpenghuni, Sari, seorang wanita muda yang sedang hamil tua, terbaring gelisah di atas tempat tidurnya. Perasaannya begitu cemas melanda sejak beberapa malam terakhir, terutama setelah mendengar cerita-cerita seram dari warga tentang sosok kuyang yang berkeliaran di desa mereka. "Mas, aku tidak bisa tidur. Rasanya ada yang tidak beres," ujar Sari dengan suara gemetaran. Matanya yang besar dan bulat terlihat berkilau dalam kegelapan itu. Andi, suaminya, duduk di sampingnya sambil menggenggam erat tangannya. "Tenang sayang, itu hanya cerita-cerita lama. Kuyang tidak ada. Aku akan menjagamu. Jangan khawatir," ucap Andi mencoba menenangkan istrinya, meskipun hatinya sendiri turut kecemasan. Malam semakin larut. Hembusan angin semakin kencang membuat daun-daun bambu bergemerisik, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai dari balik gelapnya malam. Sari akhirnya tertidur dengan rasa gelisah, sementara Andi tetap terjaga. Matanya terus memperhatikan setiap gerakan bayangan yang muncul dari luar jendela. Di sudut lain desa, di sebuah warung kopi sederhana yang masih buka, beberapa pemuda desa berkumpul. Mereka membicarakan tentang kejadian aneh yang belakangan ini sering terjadi di desa mereka. "Kamu dengar nggak, kemarin malam Pak Leman lihat bayangan hitam terbang di atas pohon mangga di belakang rumahnya," ujar Budi dengan nada serius. Dia yakin itu kuyang. Arman, salah satu pemuda yang dikenal berani, hanya tertawa kecil. "Ah, itu cuma omong kosong. Kuyang cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil." Namun tak semuanya setuju dengan Arman. Ibu Rina, pemilik warung kopi, mendekat dan ikut bergabung dalam percakapan itu. "Kalian tahu, nenekku pernah cerita, kuyang itu bukan cuma dongeng. Dia adalah wanita yang belajar ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan, tapi malah berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Dan katanya kalau ada wanita hamil di sekitar sini, dia akan datang untuk menghisap darahnya." Percakapan mereka terhenti ketika suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Suara itu menggema di tengah keheningan malam, menambah rasa ngeri antara mereka yang mendengarnya. Di rumah Sari, tiba-tiba suasana semakin mencekam, dan Sari terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin mengalir di dahinya. "Mas, aku mimpi buruk," ucapnya sambil terisak. "Aku mimpi ada kuyang yang masuk ke rumah kita." Andi memeluk Sari erat-erat mencoba menenangkan istrinya tersebut. "Itu cuma mimpi, tidak apa-apa. Aku akan periksa keluar untuk memastikan semuanya aman." Dengan langkah hati-hati, Andi keluar dari kamar dan menuju pintu depan. Degup kencang ketika membuka pintu dan melangkah keluar ke beranda. Malam itu sangat sunyi, hanya suara angin yang terdengar. Tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu bergerak cepat di sudut matanya. Bayangan hitam melintas di antara pepohonan bambu di sekitar rumah mereka. "Andi, jangan tinggalkan aku," suara Sari terdengar memanggil dari dalam rumah. Andi segera kembali masuk dan menutup dan mengunci pintu rapat-rapat. "Baik-baik saja," ucapnya lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada istrinya tersebut.
Namun ketakutan semakin menjadi ketika mendengar suara ketukan di jendela. Ketukan itu pelan tapi sangat jelas di tengah keheningan malam tersebut. Sari menggenggam tangan Andi erat-erat, wajahnya pucat pasi. "Apa itu, Mas? Siapa di luar?" bisik Sari dengan suara hampir tak terdengar. Andi mencoba melihat keluar jendela, tapi tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan yang menyambut tatapannya. "Tidak siapa-siapa, Sari, mungkin hanya ranting pohon yang tertiup angin," ujarnya meskipun dalam hatinya dia tahu ada sesuatu yang tidak beres di luar sana. Malam semakin panjang dan rasa takut menyelimuti mereka berdua. Ketukan di jendela terdengar lagi, kali ini lebih keras. Andi memberanikan diri untuk membuka jendela sedikit, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sepasang mata merah menyala menatapnya dari luar. Mata itu milik sesosok kuyang yang mengerikan. Tubuhnya hanya berupa kepala yang melayang dengan usus yang... "Kuyang!" ucap Andi berteriak dan segera menutup jendela dengan keras. Sari menjerit ketakutan dan memeluk Andi erat-erat. "Apa yang harus kita lakukan, Mas? Bagaimana kita bisa mengusirnya?" ucap Sari. Di tengah kepanikan mereka, terdengarlah suara ketukan lagi. Kali ini dari pintu belakang. Andi tahu mereka tidak bisa tinggal diam. "Kita harus pergi dari tempat, ambil barang-barang penting. Kita akan pergi ke rumah Pak Leman. Dia pasti bisa membantu." Mereka pun bergegas mengumpulkan barang-barang penting dan segera keluar dari rumah itu. Dengan langkah cepat mereka berjalan menuju rumah Pak Leman yang terletak tidak jauh dari sana. Di sepanjang perjalanan mereka merasa seperti diikuti oleh bayangan hitam yang terus mengintai di balik kegelapan yang malam. Sesampainya di rumah Pak Leman, mereka mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Pak Leman yang terbangun dari tidurnya segera membukakan pintu dan terkejut melihat keadaan mereka. "Andi, Sari, apa yang terjadi?" ucap Pak Leman dengan wajah bingung. "Kuyang, Pak, dia datang ke rumah kami butuh bantuan," ucap Andi dengan napas tersengal-sengal. Pak Leman segera mengajak mereka masuk dan menutup pintunya rapat-rapat. "Tenang, kita akan cari cara untuk mengusirnya," ucapnya sambil mengambil benda-benda pusaka yang disimpannya di dalam lemari tuanya. Sementara itu, di luar rumah, suara lolongan anjing semakin keras. Bayangan kuyang yang mengerikan tampak melayang-layang di sekitar rumah Pak Leman, mencari celah untuk masuk ke dalam rumah. Pak Leman memimpin Sari dan Andi ke ruangan tengah. Dia menyalakan beberapa lilin dan mengambil sesaji dari lemari tua. Terlihat jelas bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan. "Kita harus melakukan ritual untuk mengusir kuyang itu," ujar Pak Leman sambil menyiapkan beberapa benda pusaka. "Sari, duduklah di tengah lingkaran ini. Andi, kamu duduk di sebelahnya dan pegang tangan istrimu erat-erat." Dengan cepat, Pak Leman menggambar simbol-simbol kuno di lantai menggunakan kapur putih. Suara lolongan anjing semakin begitu keras, seolah-olah mendukung ritual yang akan dilakukan Pak Leman. Sari dan Andi saling berpegangan tangan dengan erat. Mata mereka penuh dengan rasa ketakutan namun juga harapan yang begitu besar. Pak Leman mulai melanturkan mantra dengan suara lirih namun penuh kekuatan dan makna. Lilin-lilin di sekeliling mereka berkelap-kelip dan angin malam yang begitu dingin masuk melalui celah-celah dinding membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah, seperti sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Sari menjerit, "Apa itu, Pak Leman?" Pak Leman melanjutkan mantranya tanpa henti. "Tetap tenang, Sari, jangan bergerak dari tempatmu saat ini." Namun rasa penasaran dan ketakutan membuat Andi perlahan-lahan mendekati jendela untuk melihat apa yang terjadi di luar sana. Apa yang dilihatnya membuat darahnya bergetar. Sesosok kuyang itu ada di sana, melayang-layang dengan mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. "Kembali ke lingkaranmu, Andi," teriak Pak Leman dengan suara begitu keras. Namun sudah terlambat. Kuyang itu mendobrak masuk melalui jendela, membuat kaca pecah berhamburan.
Sosoknya yang mengerikan membuat Sari menjerit begitu ketakutan. Namun, tepat saat Kuyang hendak menyerang, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dari dalam tubuh Kuyang tersebut, muncullah sesosok wanita muda yang tampak sedih dan tersiksa. Tolong lepaskan aku, rintinya dengan suara lemah. Berhenti melantunkan mantra. Siapa kamu? Tanya dengan suara bergetar. Sosok wanita itu menatap mereka dengan mata penuh kesedihan. Aku adalah Ningsih, aku tinggal di desa ini, tapi aku terperangkap dalam kutukan ini. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Pak Leman menghela napasnya panjang. Jadi, kamu adalah Ningsih yang hilang bertahun-tahun lalu. Warga desa mengira kamu sudah tiada. Ningsih menganggukkan kepalanya. Aku memang mati, tapi jiwaku terperangkap dalam tubuhku yang ini. Hanya dengan bantuan kalian aku bisa terbebas. Ketakutan merasa simpati pada sesosok wanita itu. Apa yang harus kami lakukan untuk membantumu? Pak Leman berpikir sejenak. Kita harus melakukan ritual pemurnian. Ini tidak mudah, tapi jika berhasil, kita bisa membebaskan Ningsih dari kutukan ini. Dengan cepat mereka menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Pak Leman menggambar lingkaran baru dengan simbol-simbol pemurnian. Ningsih berdiri di tengah lingkaran itu. Tubuhnya bergetar menahan rasa sakit. Andi dan Sari membantu Pak Leman menyiapkan sesaji dan lilin tambahan. Ritual pemurnian dimulai. Pak Leman melanturkan mantra dengan suara keras penuh keyakinan. Lilin-lilin berkelap-kelip semakin terang dan angin malam yang tadinya dingin kini terasa hangat. Perlahan-lahan tubuh Kuyang Ningsih mulai berubah. Usus yang tadinya terurai mulai menghilang dan wajahnya yang mengerikan berubah menjadi lebih tenang. Namun, tiba-tiba angin bertiup kencang membuat lilin-lilin hampir padam. Bertahanlah Ningsih, jangan menyerah, teriak Pak Leman sambil melanjutkan mantranya dengan lebih keras. Ningsih menjerit kesakitan tapi dia tetap bertahan. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya terang dan perlahan-lahan Kuyang itu menghilang digantikan oleh sesosok wanita muda yang kini tampak tenang dan damai. Ritual berakhir dengan keheningan yang datang. Ningsih terbaring lemah di tengah lingkaran, tapi wajahnya tersenyum lega. Terima kasih, kalian membebaskanku, ucapnya sebelum akhirnya tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang. Pak Leman, Andi, dan Sari duduk terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Kita berhasil, ucap Pak Leman. Akhirnya, dengan suara penuh kelegaan, Ningsih telah bebas. Andi memeluk Sari erat-erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kita selamat sayang, semua sudah berakhir. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di luar rumah, bayangan hitam lain sedang mengintai. Kuyang yang lain yang lebih kuat dan lebih berbahaya menatap mereka dengan mata penuh dengan kebencian. Malam itu, mereka memang telah membebaskan satu jiwa. Tapi, ancaman belum sepenuhnya berakhir. Kuyang itu berbalik dan melayang pergi, meninggalkan desa dengan satu pesan yang jelas. Akan ada balas dendam. Desa kini kembali tenang, tapi mereka tahu bahwa kegelapan masih mengintai mereka. Mereka harus tetap waspada karena perang melawan Kuyang belumlah benar-benar usai. Meskipun demikian, malam itu mereka merasa sedikit lega karena berhasil membebaskan satu jiwa dari kutukan yang mengerikan. Dengan persatuan, mereka yakin bisa menghadapi ancaman apapun yang datang di masa depan. Desa itu kini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi menjadi simbol perjuangan melawan kegelapan yang mencoba menghancurkan mereka. Kisah mereka akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Hidup selalu berani menghadapi ketakutan apapun bentuknya. Malam pun berlalu dan fajar baru menyingsing dengan harapan baru. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalian semua hebat.